Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada alasannya. Apa alasannya, pemirsa? Alasannya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan." Artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran menjelaskan pada manusia itu tentang petunjuk-petunjuk itu dan hal-hal yang membedakan antara yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah. Jadi pemirsa, Ramadan dimuliakan Allah karena bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Qadar, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam ketetapan, malam kemuliaan. Kita tahu malam ketetapan atau Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kapan waktunya? Pada waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berdasarkan kitab yang ditulis oleh Manna Khalil Al-Qattan, ya, di dalam kitabnya Mabahith fil Ulumil Quran, dijelaskan bahwasannya Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Tahap pertama dari Lauh Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terjaga, turun ke langit dunia, Baitus Sama. Nah, ini terjadi pada malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Ya, hadis menyebutkan di malam ke-27 atau hadis yang lain menyebutkan di malam-malam ganjil. Itu sebabnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengintai di setiap Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, untuk mendapatkan berkah malam ketetapan Lailatul Qadar. Karena siapa orang yang beribadah di malam ketetapan di Lailatul Qadar ini dengan beriktikaf, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan bermunajat, berdoa, beristighfar, dan melakukan khalwat, aktivitas di masjid, di mushola, dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai ganjaran pahalanya adalah khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi tahap pertama dari Lauh Mahfuz, tempat yang terjaga, ke Baitus Sama, langit dunia. Nah, ini utuh pemirsa. Ya. Utuh Al-Quran diturunkan 30 juz.
114 surat, ya, 6.236 ayat, ya, bukan 6.666. Ini kita sering diajari waktu kecil di TK atau SD, bahkan sampai SMP, SMA, dan kuliah. Ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Nah, ini angka cantik ya. Tapi ternyata jumlahnya nggak segitu. Coba aja nanti pemirsa tambahkan setiap surat, ya, Al-Fatihah 7 ayat, kalau tambahkan surah Al-Baqarah, tambahkan surah Ali Imran, tambahkan surah An-Nisa. Ternyata jumlahnya tidak mencapai 6.666 ayat. Ya, jadi ini utuh dari Lauh Mahfuz, tempat yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, ke Baitus Sama, langit dunia. Nah, ini turun seluruh Al-Qur'an. Baru dari Baitus Sama, langit dunia, Allah turunkan secara bertahap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini yang kemudian nanti berlangsung selama 23 tahun, ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, lalu kemudian beliau berdakwah di kota Mekah 13 tahun, hijrah ke Madinah 10 tahun, berarti 23 tahun, dan beliau wafat di usia 63 tahun, maka Al-Quran turun selama 23 tahun, berangsur-angsur, bertahap. Nggak seluruhnya turun, ya. Yang turun langsung itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitus Sama. Tapi dari Baitus Sama kepada Nabi kita Muhammad SAW di bumi, itu turunnya bertahap selama 23 tahun. Ya, nah, ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ayat yang 1-5. Itu turunnya pada malam 17 Ramadan. Ya, itulah yang sering diperingati sebagai nuzulul Quran. Ya, ketika Nabi sedang melakukan pengasingan diri, bertahannuts di Gua Hira. Setiap tahun ketika Nabi sudah menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, Nabi itu rutin bertahannuts di Gua Hira. Gua yang tinggi di atas bukit, ya, dari atas bukit itu Nabi kemudian merenung melihat masyarakat kota Mekah yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Hingga ketika Nabi di usia 40 tahun, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu. Surat Al-Alaq 1-5. Nah, ini yang disebut atau sering diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Ya, jadi pemirsa yang berbahagia, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW. Setiap Nabi dan Rasul itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan mukjizat. Buat apa mukjizat? Nah, ini untuk menjadi argumentasi kepada manusia, kepada masyarakat tempat dia berdakwah tentang kebenaran ajaran dakwah yang dia usung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, mukjizat ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang amazing, sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, karena memang datangnya dari Allah yang Maha Agung, yang Maha luar biasa. Sebagai argumen kuat dari Allah untuk para nabi dan rasulnya. Contoh mukjizat Nabi Musa, ya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar. Kemudian dengan tongkatnya bisa membelah Laut Merah. Nah, ini mukjizat. Ya, kemudian mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, membuat perahu dari kayu yang besar, yang kemudian nanti perahu ini menjadi tempat bagi orang-orang beriman, hewan dan tumbuhan untuk menyelamatkan diri ketika datang banjir besar, hujan turun yang sangat lebat sehingga tergenang itu daratan. Dengan kapal laut inilah Nabi Nuh dan umatnya yang beriman kepada Allah itu selamat. Ada juga mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mempan ketika dibakar oleh api. Ada juga mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang telah wafat ratusan tahun.
yang bisa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir, yang bisa membuat burung dari tanah liat. Dan masih banyak lagi, setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga diberikan mukjizat. Mukjizatnya banyak, tetapi yang paling besar, yang paling hebat adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, luar biasa pemirsa. Jadi mukjizat Al-Qur'an ini mukjizat yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mukjizatnya bisa kita pegang, bisa kita baca, bisa kita telaah, bisa kita hafalkan, dan menjadi sumber inspirasi kehidupan kita di dunia agar selamat di akhirat. Ya, berbeda dengan mukjizat tongkat Nabi Musa. Saat ini tidak bisa kita lihat dan tidak kita temukan lagi. Berbeda dengan mukjizatnya perahu Nabi Nuh. Kita tidak tahu perahunya sekarang ada di mana. Apakah masih ada atau sudah hancur. Kita tidak bisa lihat lagi mukjizatnya Nabi Ibrahim yang kebal, tidak termakan oleh api. Kita tidak bisa melihat mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kita tidak bisa lagi melihat mukjizat para nabi dan rasul lainnya. Ya. Nah, jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW ini adalah anugerah yang sangat besar, karena Nabi Muhammad SAW sudah wafat, tapi sampai detik ini kita bisa memegangnya, bisa membacanya, bisa melihatnya, bisa mentadaburi isinya, dan yang paling penting menjadi sumber inspirasi kehidupan kita dalam menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat menggembirakan, yang sangat membahagiakan, dan kita sangat beruntung karena Allah memberikan mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW ini untuk kita hingga hari kiamat. Nah, oleh karena itu pemirsa yang saya hormati, tentu kita harus menghidupkan kebiasaan berinteraksi dengan Al-Quran. Kita harus menjadi guidance hidup kita, pedoman kita, petunjuk kita. Ya, bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu senantiasa menjadi panduan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan memang itu fungsi Al-Quran. Ya, sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi kita harus punya keinginan kuat. Kita harus punya semangat untuk menghidupkan aktivitas, interaksi, tradisi bersama Al-Quranul Karim. Nah, pemirsa yang saya hormati, namun ternyata kita punya problem di sini ya. Apa problemnya? Problemnya banyak umat Islam hari ini yang tidak akrab dengan Al-Quran. Banyak umat Islam hari ini yang tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak umat Islam hari ini yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi kehidupannya. Banyak umat Islam hari ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan ini ternyata sudah dikeluhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengabadikan keluhan Nabi ini. Ya, di dalam Al-Quranul Karim, di surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat ke-30. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Artinya adalah, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW melihat, memperhatikan, dan sudah memprediksi ya, bahwasannya umat Islam banyak yang cuek terhadap Al-Quran. Umat Islam banyak yang tidak peduli dengan Al-Quran. Umat Islam banyak yang menganggap remeh Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura.
Ini sungguh satu hal yang sangat memprihatinkan, ya, karena Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW, namun justru umatnya tidak memperhatikan, tidak akrab, dan tidak hidup bersama Al-Quran. Ya. Mengapa pemirsa Nabi kita Muhammad SAW bersedih dan mengeluhkan umatnya terkait dengan Al-Quran? Ya, ternyata sikap umat Islam terhadap Al-Quran ini, kalau kita perhatikan hari ini, banyak sekali catatannya. Apa catatannya? Yang pertama, banyak umat Islam yang tidak pandai atau bodoh dalam membaca Al-Quran secara baik, secara benar, dan tartil. Ya, ayo coba pemirsa, ya, introspeksi dirinya. Sudah bisa baca Al-Quran belum? Ya, kalau sudah bisa baca Al-Quran, bacanya sudah sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya atau belum? Ya, yang huruf H harus keluar H, yang huruf Ain harus keluar Ain, yang huruf Kha harus keluar Kha, yang huruf Zal harus dibaca Zal. Ya, ya. Tajwidnya sudah tepat belum? Yang dengung harus dengung, yang panjang 5 ketukan harus 5 ketukan, yang melebur harus melebur. Ya, ini adalah satu hal yang menjadi fenomena umat hari ini. Banyak umat Islam tidak pandai membaca Al-Quran. Walaupun sudah bisa membaca, bacanya masih terbata-bata. Tidak tepat panjang pendeknya. Tidak tepat pengucapan spelling hurufnya, makharijul hurufnya. Tidak tepat ketika bertemu antar huruf, tajwidnya, hukum-hukumnya. Nah, ini penyebab keluhan pertama kelihatannya. Ketika Nabi menemui fenomena umat Islam banyak tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, coba tengok pasangan hidup kita. Ya, suami atau istri kita. Sudah bisa belum pasangan hidup kita membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan tartil? Ya, ini tanggung jawab kita. Kalau sudah kita lihat pasangan hidup kita, lihat anak-anak kita, sudah bisa belum membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan tartil sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Ya, jangan kita begitu semangat mengajarkan anak kita, meleskan anak kita bahasa-bahasa asing. Bahasa Inggris, castis cus, lancar bener, udah kayak air ngomongnya. Ya, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa lainnya diajarkan dengan begitu semangat karena terkait dengan dunianya. Tetapi Al-Quran ya bisa baca, makharijul huruf dan tajwidnya tidak tepat. Nah, ini bahaya. Ya. Silahkan kita belajar segala macam bahasa, tapi yang primer, bagaimana diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan tartil. Ya, nah ini fenomena pertama ya. Jadi banyak sekali umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan tartil. Ya. Fenomena kedua, kalau kita perhatikan, mengapa Nabi kita Muhammad SAW mengeluhkan tentang kondisi umatnya yang tidak peduli terhadap Al-Quran, adalah masih sering kita temui Al-Quran itu hanya sekedar untuk mengusir setan atau mengusir jin yang diletakkan di lubang angin. Ya, jadi dia berkeyakinan Quran ini adalah kitab suci yang bisa mengusir setan dan jin. Maka dia taruh di lubang angin, ditaruh di tempat yang tinggi supaya setan nggak bisa masuk rumah. Nah, ini masih ada ya,
perilaku seperti ini masih banyak. Sehingga Al-Quran itu nggak pernah dibuka, tapi taruh di atas berdebu, kotor, karena dianggap seperti jimat yang bisa mengusir jin dan setan. Nah, ini fenomena juga. Karena tidak paham tentang bagaimana harusnya berinteraksi dengan Al-Quran, malah memperlakukan Al-Quran seperti jimat taruh di atas lubang angin, di ventilasi udara. Ya, nah ini fenomena yang kita temui pemirsa. Sehingga dia tidak membacanya, tidak memahami isinya, dan tidak menjadikan Quran sebagai sumber inspirasi kehidupan. Ini fenomena yang kedua pemirsa. Yang ketiga, fenomena yang menjadi alasan mengapa Nabi Muhammad SAW mengadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quran hanya sekedar dibaca ketika ada kematian. Nah, ya, jadi mungkin di antara keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, ada yang wafat. Maka setelah diselenggarakan mayatnya, lalu dikuburkan, nah, nanti baru ada kegiatan-kegiatan, misalnya zikir, tahlilan, dan lain sebagainya. Baru tuh Al-Quran dibuka, ya, baca surat Yasin, baca surat-surat pendek. Jadi baca Al-Qur'annya ketika ada kematian. Kalau tidak ada kematian nggak pernah pegang Al-Qur'an. Ya, bahkan kalau kita perhatikan ketika ada majelis zikir atau tahlilan, banyak yang nggak bisa baca Al-Qur'an. Ya datang di tahlilan itu, tapi cuma duduk, megang buku Yasin seolah-olah baca, padahal tidak. Ya. Coba saja perhatikan. Banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Tentu kehadirannya tetap diapresiasi sebagai bentuk penghiburan terhadap keluarga yang tertimpa musibah. Namun, fenomena ini tentu memprihatinkan karena ini menggambarkan masih banyaknya umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Nah, jadi baca Al-Quran kalau ada kematian. Kalau Anda ada kematian, ya tidak baca Al-Quran. Ini fenomena ketiga. Fenomena keempat, ya, Al-Quran itu hanya sekedar dibaca pada saat bulan Ramadan saja. Ya, seperti saat ini nih, kita berada di bulan Ramadan, maka kita dapati umat Islam penuh semangat membaca Al-Quran. Karena memang pahala yang Allah janjikan di bulan Ramadan akan berlipat ganda. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, itu akan dibalas 10 kebaikan. Jangan engkau katakan, kata Nabi, alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bayangkan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 17 huruf. Berarti 17 dikali 10, 170 kebaikan pahala. Ya, di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Nah, jadi banyak sekali umat Islam yang semangat, ya, gegap gempita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang terbata-bata, yang lancar, ingin khatam berapa kali. Ya, itu luar biasa semangatnya. Itu bagus pemirsa, memang harus begitu. Tapi sayangnya, ketika Ramadan selesai, Ramadan usai, baca Al-Qurannya selesai juga. Ya, baca Al-Qurannya berhenti, tidak dilanjutkan. Jadi, libur 11 bulan. Ya, kalau umur panjang ketemu Ramadan tahun depan, baru baca Al-Quran lagi. Nah, ini fenomena yang terjadi juga. Al-Quran hanya dibaca ketika bulan Ramadan saja. Nah, ini fenomena yang juga perlu diperbaiki. Apalagi pemirsa? Yang kelima, fenomena umat Islam terhadap Al-Quran yang tampaknya menjadi keluhan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quran hanya sekedar diperlombakan
keindahan suaranya dari yang melantunkannya. Jadi kita sering lihat berbagai macam perlombaan musabaqah tilawatil Quran. Ya, sekarang ada musabaqah hifzul Quran. Nah, musabaqah tilawatil Quran atau perlombaan membaca Al-Quran ini luar biasa pemirsa. Ya, kita akan dapati qori dan qoriah yang memiliki kualitas bacaan yang bagus, yang baik. Ya, yang menang dapat hadiah. Juara 1, 2, 3. Nah, namun ini jangan hanya sekedar diperlombakan. Ya. Bagaimana bisa dapat juara, bagaimana bisa menang. Ya. Tapi kemudian setelah itu selesai, nggak baca-baca Al-Quran lagi, tidak mentadaburi isinya. Ya, jadi fenomenanya bacanya semangat, lombanya semangat, tapi memahami isinya, mengamalkan isinya tidak semangat. Ini fenomena yang juga terjadi. Ya, tentu sudah bagus untuk memotivasi umat Islam ya agar mereka memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas kemampuan bacanya. Tapi sayangnya ketika dia mengikuti lomba, lalu lombanya selesai, maka bacanya juga selesai dan tidak menggali isinya. Ya, dan umat Islam juga senang ketika ada lomba-lomba. Hebat, bagus suaranya, merdu, panjang suaranya, tinggi suaranya. Tapi semangat menggalinya juga hanya sebatas itu. Nah, ini fenomena yang juga termasuk hal yang mungkin menjadi sebab dikeluhkannya. Lalu yang keenam, pemirsa, ya, fenomena yang terjadi di umat Islam hari ini adalah Al-Quran baru sekedar pandai membaca bahasa Arabnya, tapi tidak pandai dan tidak paham atas arti dan kandungan pesannya. Ya. Jadi ini satu hal yang kelihatannya lebih besar lagi masalahnya di umat Islam. Ya. Jadi alhamdulillah bisa bacanya sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Tapi masih banyak yang tidak paham, tidak mengerti akan isi dan kandungannya. Ya. Sehingga akhirnya ya Al-Quran hanya sebatas dibaca saja. Al-Quran hanya sebatas untuk dilantunkan, mengejar pahala bacanya. Tetapi tidak menjadi pedoman hidup kita. Ya. Kita tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran. Kita tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak paham dengan isi Al-Quran. Ya. Kita masih hidup dengan cara-cara yang datang dari luar Al-Quran dan hadis. Berekonomi, tidak menggunakan ekonomi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Berpolitik, tidak menggunakan politik mengelola negara yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Berhubungan sosial antar manusia, tidak menggunakan aturan berhubungan sosial yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Berbudaya, militer, hukum. Ya. Banyak sekali ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Tapi kita tidak menggunakan hukum yang ada di Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kita masih terlena, bahkan menganggap yang datang dari luar Al-Quran dan hadis lebih hebat, lebih bagus, lebih tepat buat manusia. Nah ini, kenapa demikian terjadi? Karena banyak umat Islam yang tidak paham, tidak mengerti isi dan kandungan Al-Quran. Sehingga dia menganggap sepele, menganggap remeh Al-Quran Al-Karim. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qamitahadu hadal Qur'ana mahjuro. Ya. Jadi apa dampak dari ini, pemirsa? Dampaknya adalah umat Islam hidup di satu lembah
Dan Al-Quran berada di lembah yang lain. Coba, ya, umat Islam berada di satu lembah dan Al-Quran berada di lembah yang lain, nggak nyatu antara umat Islam dengan kitab sucinya, antara umat Islam dengan pedoman hidupnya, tidak nyatu. Ya, umat Islam hidup dengan tata cara, konsep, sistem buatan manusia yang datang dari luar Islam. Al-Quran ada di lembah yang berbeda. Bagaimana akan mendapatkan petunjuk Allah? Bagaimana akan selamat? Bagaimana akan berkah? Sementara kitab sucinya, pedoman hidupnya, tuntunannya tidak digunakan. Akhirnya beginilah kondisi umat hari ini. Ya, tertinggal, terbelakang, terzolimi, terintimidasi. Mana negara Islam yang bisa kita katakan menjadi pusat peradaban dunia, menjadi mercusuar hari ini? Ya, bisa dikatakan tidak ada. Justru banyak negara-negara muslim yang terbelakang hari ini, tertinggal. Dan boleh jadi, saya yakin, di antara penyebab utamanya, karena memang umat Islam jauh dari konsep hidup dan sistem yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Kita hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam kemunduran, kita hidup dalam keterbelakangan. Padahal, ya, saklar untuk menghidupkan kesuksesan itu, ya, saklar untuk menerangkan kehidupan itu dari kegelapan, saklar untuk membuat kita maju dari keterbelakangan, ada di tangan kita, yaitu Al-Quran. Tapi sayang, Al-Quran tidak kita gunakan sebagaimana mestinya, hanya sekedar hobi membacanya. Ya, ini tentu satu hal yang sangat memprihatinkan pemirsa, karena Nabi akhirnya ya mengadukan masalah ini kepada Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW atas anugerah, izin dan rahmat dari Allah bisa melihat, ya, apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, karena memang Allah berkehendak memperlihatkannya. Di antaranya kondisi umat Islam yang jauh dari Al-Quran. Ya, jadi pemirsa yang saya hormati, ayo di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita jadikan momentum beradanya kita di bulan Ramadan untuk kembali hidup bersama Al-Quran. Ya, dalam artian bukan hanya sekedar membacanya, tapi juga menggali isinya, memahami dan mengamalkan kandungannya secara totalitas. Ya, dan itu perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas. Ya, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, jadi dengan cara membaca, menggali, mentadaburi, memahami, mengamalkan Al-Quran, lalu mendakwahkannya, barulah kita akan bisa hidup di dalam Islam secara totalitas keseluruhan. Kita hidup dengan menerapkan, ya, akidah kita, syariah kita, akhlak kita, politik kita, ekonomi kita, sosial, budaya, ya, pendidikan, mengelola negara, militer dan lain sebagainya, dengan senantiasa menjadikan rujukan dari
Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalau itu kita kerjakan, maka hidup kita akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Umat Islam akan kembali menjadi pemimpin peradaban dunia seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Demikian tausiah yang dapat disampaikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Al-Fakir Muhammad Rabiul Yatim. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.